semuanya, perkenalkan nama saya Dia Septiani dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari konsep permasalahan sosial mulai dari pengertian, teori, ukuran, munculnya permasalahan sosial, hingga faktor-faktor penyebabnya. Yuk kita mulai pelajari bersama-sama. Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian permasalahan sosial. Jadi, masalah sosial adalah keadaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku sehingga dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan bersama. Masalah sosial ini dapat muncul karena adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Dan kondisi ini bisa menimbulkan ketidakpuasan, rasa tidak adil, bahkan konflik sosial. Menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Almotros mengatakan bahwa masalah sosial adalah situasi yang mempengaruhi banyak orang dan diyakini menjadi penyebab kesulitan hidup mereka. Yang kedua, menurut Sujono Sukanto menjelaskan bahwa masalah sosial muncul karena ketidaksesuaian antara unsur budaya dan unsur masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang ketiga, menurut Raab dan Selznick menyebutkan masalah sosial sebagai pola perilaku atau kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Jadi, masalah sosial bukan hanya tentang individu, tetapi tentang hubungan antar individu dan kelompok yang menimbulkan gangguan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori-teori permasalahan sosial. Dalam sosiologi, terdapat 3 teori utama yang menjelaskan mengapa masalah sosial bisa muncul. Pertama, ada teori fungsionalis. Teori fungsionalis melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang stabil dan tertib. Jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul ketidakteraturan sosial atau masalah sosial. Berdasarkan teori fungsional, terdapat 2 pandangan tentang masalah sosial, yaitu menurut patologi sosial dan disorganisasi sosial. Menurut patologi sosial, masalah sosial diibaratkan penyakit dalam tubuh manusia yang terjadi karena salah satu lembaga masyarakat tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian yang kedua, ada menurut disorganisasi sosial. Masalah sosial ini terjadi akibat perubahan sosial yang terlalu cepat. Yang kedua, ada teori konflik. Teori ini berpendapat bahwa masalah sosial muncul akibat pertentangan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat, seperti konflik kelas, ras, atau gender. Dari teori ini terdapat 2 pandangan utama, yaitu yang pertama ada teori Marxis dan teori non-Marxis. Menurut teori Marxis, masalah sosial muncul karena ketidakadilan dan kesenjangan antar kelas sosial. Seperti contohnya, orang kaya bisa menikmati layanan kesehatan dan pendidikan terbaik, sedangkan orang miskin hanya mendapatkan fasilitas sederhana dan seadanya. Kemudian yang kedua, ada teori non-Marxis. Masalah sosial terjadi karena perbedaan kepentingan dan nilai yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Seperti contohnya, warga desa ingin mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan mereka, sedangkan pihak perusahaan ingin membangun pabrik untuk kepentingan industri mereka. Yang ketiga, ada teori interaksionisme simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa masalah sosial terbentuk melalui interaksi dan makna yang diberikan masyarakat terhadap suatu perilaku. Menurut teori ini, terdapat 2 pandangan utama, yaitu yang pertama ada teori konstruksionisme sosial dan teori pelabelan. Menurut teori konstruksionisme sosial, masalah sosial terbentuk karena interaksi manusia. Dari individu bisa menganggap perilaku menyimpang itu wajar atau benar karena bergaul dengan orang-orang yang menganggap perilaku itu positif. Kemudian yang kedua ada teori pelabelan, yaitu suatu kelompok atau kondisi dianggap bermasalah karena masyarakat memberi label negatif terhadapnya. Seperti contohnya, seseorang yang pernah dipenjara akan terus dianggap penjahat meskipun sudah berubah.
Jadi, masalah sosial tidak hanya berasal dari kondisi nyata, tetapi juga dari cara masyarakat memandang dan mendefinisikan suatu perilaku. Nah, bagaimana kita tahu bahwa suatu hal termasuk masalah sosial? Terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan kenyataan. Setiap masyarakat pasti mempunyai nilai dan pandangan yang berbeda, sehingga suatu masalah bisa dianggap penting di suatu tempat tetapi tidak di tempat lain. Seperti misalnya, masyarakat sangat menjunjung tinggi kejujuran tetapi masih banyak korupsi yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, ada sumber-sumber sosial dari masalah sosial. Masalah sosial tidak selalu disebabkan oleh perbuatan manusia. Beberapa mungkin muncul karena faktor alam, seperti contohnya, gagal panen akibat banjir, kekeringan, bukan karena perilaku manusia, namun dapat menyebabkan permasalahan sosial. Yang ketiga, pihak-pihak yang menetapkan masalah sosial. Dalam setiap masyarakat, ada pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang lebih besar, misalnya pemimpin atau kelompok berpengaruh, untuk menetapkan suatu gejala sebagai masalah sosial. Seperti contohnya, sampah yang menumpuk mungkin dianggap masalah serius oleh kelompok pecinta lingkungan, tetapi tidak dianggap mendesak oleh sebagian masyarakat lain. Yang keempat, ada manifest social problem dan latent social problem. Manifest social problem merupakan masalah sosial yang terlihat jelas dan diakui masyarakat sebagai masalah, seperti contohnya kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan. Untuk latent social problem merupakan masalah sosial yang bertentangan dengan nilai masyarakat tetapi tidak diakui sebagai masalah. Seperti contohnya, diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Yang kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Tidak semua masalah sosial mendapatkan perhatian masyarakat dan tidak semua hal yang menarik perhatian masyarakat adalah masalah sosial. Seperti contohnya, kasus kemiskinan di daerah terpencil sering luput dari perhatian, sedangkan gosip selebritis ramai dibicarakan padahal bukan termasuk permasalahan sosial. Kemudian yang keenam, sistem nilai dan kemungkinan masalah sosial diperbaiki. Kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial dipengaruhi oleh sistem nilai yang mereka anut, seperti manifest social problem, dianggap dapat memperbaiki atau dihilangkan karena masyarakat percaya masalah ini bisa diatasi. Seperti contohnya, permasalahan kemiskinan dapat dikurangi dengan program bantuan sosial, kemudian permasalahan pengangguran dapat diatasi dengan pelatihan kerja, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan sampah dapat diatasi dengan program pengolahan sampah, daur ulang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya ada latent social problem. Hal ini sulit diatasi meskipun masyarakat tidak menyukainya, karena mereka tidak memiliki cara untuk memperbaikinya. Seperti contohnya, stereotip gender, bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, kemudian perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Hal ini sulit diubah karena sudah tertanam sebagai norma tradisional. Kemudian, prasangka terhadap suku atau agama tertentu membutuhkan waktu lama dan perubahan pola pikir untuk mengubahnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang munculnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Hal ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama ada prasangka, merupakan anggapan buruk terhadap orang atau kelompok lain tanpa bukti yang jelas. Prasangka ini sering memicu labelisasi kepada kelompok lain, terutama yang dianggap berbeda atau menyimpang dari norma. Yang kedua ada eksklusivisme, yaitu sikap menarik diri dari kelompok sosial atau memilih memisahkan diri dari masyarakat. Biasanya terjadi pada individu atau kelompok yang mendapat label negatif dari masyarakat. Yang ketiga ada partikularisme, yaitu sikap mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok sendiri tanpa memikirkan orang lain. Orang dengan paham partikularisme ini tidak peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Mereka lebih mengutamakan orang-orang yang sepaham atau satu kelompok dengan mereka saja. Yang keempat ada eksklusi sosial, peminggiran kelompok tertentu dari kehidupan sosial. Kelompok ini sering dikesampingkan atau didiskriminasi karena etnis, ras, agama, gender, usia, kondisi fisik atau disabilitas, status ekonomi, lokasi tempat tinggal, ataupun penyakit.
Akibatnya, mereka tidak mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Terdapat 4 jenis faktor penyebab permasalahan sosial, yaitu yang pertama, faktor biologis, mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental, serta mempengaruhi cara seseorang berperilaku atau berinteraksi di masyarakat. Beberapa faktor biologis yang bisa memicu masalah sosial yang pertama yaitu kesehatan fisik, seperti penyakit menular HIV dan AIDS. Dari penyakit ini dapat menimbulkan stigma diskriminasi dan isolasi sosial terhadap penderitanya, serta meningkatkan beban pada sistem kesehatan dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, ada kesehatan mental, seperti depresi, skizo, ataupun kecemasan. Hal ini bisa memicu masalah sosial seperti ketidakmampuan bekerja, keterasingan sosial, serta meningkatkan angka tunawisma atau kejahatan. Yang ketiga, ada disabilitas. Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah sosial. Jika tidak didukung dengan akses yang memadai, individu dengan disabilitas mungkin mengalami diskriminasi, pengangguran, atau pengucilan sosial. Yang keempat, ada kecanduan zat tertentu, seperti ketergantungan terhadap alkohol, obat-obatan terlarang, ataupun nikotin. Hal ini dapat menyebabkan perilaku sosial yang merugikan. Masalah kecanduan dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, meningkatkan kejahatan, serta menciptakan masalah kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat. Yang kelima, ada pertumbuhan penduduk. Faktor biologis terkait dengan pertumbuhan populasi seperti angka kelahiran yang tinggi dapat menyebabkan masalah sosial seperti kepadatan penduduk, kurangnya lapangan kerja, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Yang kedua, ada faktor psikologi. Hal ini berhubungan dengan pola pikir, emosi, dan keyakinan seseorang atau kelompok yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Terdapat beberapa faktor-faktor psikologi yang menyebabkan masalah sosial. Yang pertama, lingkungan dan teman yang tidak baik. Yang kedua, orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Yang ketiga, keyakinan terhadap agama lemah. Yang keempat, masih belum dewasa dalam berpikir sehingga belum bisa membedakan mana yang benar dan salah. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Hal ini menjadi penyebab terbesar munculnya masalah sosial. Faktor ini muncul ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi secara layak, seperti contohnya pengangguran yang tinggi, kemudian anak jalanan, dan lain sebagainya. Dari faktor ekonomi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu negara termasuk negara maju ataupun berkembang. Yang keempat, ada faktor budaya. Terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat perubahan sosial dan pola masyarakat yang beragam. Contohnya seperti kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Kebudayaan yang semakin berkembang dalam masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Selain itu, juga ada beberapa budaya di dalam masyarakat yang bisa menjadi masalah sosial. Misalnya, budaya suka menerobos. Budaya suka menerobos ini memberi kebiasaan kepada masyarakat untuk tidak berperilaku disiplin dan taat aturan. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial muncul karena adanya ketidakseimbangan struktur dan nilai dalam masyarakat. Untuk mengatasinya, kita perlu menumbuhkan sikap empati, saling menghargai perbedaan, dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keadilan sosial. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Saya Dia Septiani, sampai jumpa di pertemuan dan video selanjutnya.